Kalau saya punya 1 ekor. Nah, tapi punya rekan-rekan itu ya ada yang 2 ekor, ada yang 1 ekor, lainnya itu belum ada yang ngakui. Tapi jelasnya ya memang milik bersama-sama kita yang di sini. Kalau dugaan sementara saya menjumpai di dalam tanah di lapangan ini, saya menjumpai seperti racun karena dia letakkan di atas daun lompong. Tapi yang jelasnya racun itu hitam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat. Jumpa lagi di channel YouTube Dokadil Institute. Channel berbagi ilmu, informasi, dan pengalaman terkait peternakan dan kesehatan hewan. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, untuk berjumpa lagi di channel YouTube Dokadil Institute. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Salawat beriring salam kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita harapkan syafaatnya sampai akhir kelak nanti. Mohon izin Sobat Dokadil, ini saya buat video dalam mungkin agak berbeda dengan cara pengambilan video yang sebelumnya. Ini saya merasa perlu membuat video ini segera karena saya baru saja melihat video dari YouTube Asahan TV. Diduga belasan ekor sapi diracun sampai mati. Nah, ini di luar daripada dugaan, betul tidaknya dugaan diracun atau tidak ini, sebenarnya ada banyak pelajaran yang dapat kita ambil dari kejadian ini. Nah, makanya ini saya perlu membuat video ini segera. Saya upload video ini segera sehingga kita sehingga nilai-nilai yang saya maksud di sini itu adalah, atau pelajaran-pelajaran yang saya maksud di sini juga dapat diketahui oleh Sobat Dokadil semua, sehingga tidak lagi terjadi hal-hal seperti ini. Nah, bagaimana ataupun apa saja dan bagaimana dan apa saja nilai-nilai yang saya maksud yang dapat diambil dari kejadian ini, saksikan terus di channel YouTube Dokadil Institute. Nah, jangan lupa bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe channel Dokadil Institute. Terima kasih kepada Asahan TV yang selalu memberikan informasi-informasi, berita-berita yang faktual dan juga aktual dan terupdate di sekitar Asahan dan juga Tanjung Balai. Ada korban dan juga ada pelaku. Nah, kemudian juga ada buktinya. Nah, pelajaran apa yang dapat kita ambil dari sini? Dan bagaimana sih etika kita yang dapat dipelajari dalam kasus ini? Nah, yang pertama kita lihat dari sisi pelaku dulu. Pelaku yang melakukan tindakan memberikan racun kepada sapi ini. Nah, yang pertama, kalau memang benar ini diracun, dengan sengaja diracun, yang pertama, ya apa motifnya? Dia motifnya itu melakukannya karena apa? Ya bisa saja ya mungkin memang banyak di sini area-area perkebunan. Kalau memang motifnya itu karena ternak-ternak sapi tersebut masuk ke areal perkebunan, ya kan
ya nggak itu ya, nggak nonsen lah. Ternak sapi masuk ke kebun tapi diracun. Yang pertama, ya nggak harus diracun loh, itu solusinya. Ya diusir lah. Diusir dengan cara-cara yang manusiawi lah, jangan harus membunuh lah. Dan yang kedua, menurut saya, ya kita punya barang, kita harus jaga. Ya kita punya kebun, kita harus jaga. Ya bisa aja dengan kasih pagar ataupun jalin komunikasi dengan peternak-peternak agar ternaknya tidak masuk ke dalam areal perkebunan. Ya ini kalau menurut saya, maaf cakapnya, tindakan ini ya termasuk tindakan kejahatan ya, karena ini menghilangkan nyawa. Apapun ceritanya, sapi itu makhluk hidup. Dia itu punya nyawa, dia makhluk hidup. Yang dia juga, hak hidupnya juga, dia punya hak hidupnya. Hak hidupnya itu kalau kita manusia, hak asasi manusia hak. Kalau di hewan itu ada animal welfare atau kesejahteraan hewan. Animal welfare itu ada 5 isinya, 5 freedom, 5 kebebasan. Bebas dari rasa haus dan lapar. Bebas dari rasa sakit, penyakit, dan kesakitan. Bebas dari rasa tertekan. Bebas dari penyiksaan. Dan bebas mengekspresikan perilaku alamiahnya. Nah ini ya, kalau menurut saya, ini tindakan kurang ajar menurut saya. Dan ini merugikan secara ekonomi. Itu selain menghilangkan nyawa, itu merugikan secara ekonomi. Karena sapi-sapi itu punya harga. Kemudian secara sosial munculnya apa ya? Itu akan memicu munculnya konflik-konflik sosial di daerah sekitar. Nah, kalau saya rasa, mungkin ini sedikit saran saya. Ya kalau memang ada sapi yang masuk ke areal perkebunan kita, ya diomongin baik-baik lah dengan yang punya. Nah ini yang punya juga. Nah ini dari sisi korban, masuklah ke sisi korban. Yang punya sapi juga, ini menurut pantauan saya ya, dan di video tersebut juga terbukti memang banyak sapi-sapi yang dibiarkan seharian, semalaman tanpa kandang. Di tepi jalan ada, di perkebunan ada. Jadi saya bingung. Pernah saya tanya, ini sapi milik siapa? Nggak ada yang tahu coba. Kemudian ada beberapa kejadian ada sapi menyeruduk kendaraan mobil sampai penyot. Mobilnya nggak apa ya? Mobilnya ini diam aja, sapinya ya ada pokoknya pernah ada lah kejadian. Pas ditanya punya siapa, nggak ada yang mau ngaku. Artinya di sini dari sisi korban lah dulu. Ini tanpa mengurangi rasa hormat dan rasa iba saya, simpati saya. Ada memang beberapa yang punya ternak sapi ini, saya jujur aja, kasar-kasar aja, tidak punya tanggung jawab terhadap sapi-sapi yang dimilikinya. Banyak kok kejadian yang saya lihat, ternak sapi nggak ada kandangnya, tapi pas sapinya kenapa-kenapa dia ribut. Ya mbok ya, kembali ke yang tadi, sapi itu juga punya hak. Kalau kita sebagai peternak yang punya sapi, siapkanlah kandangnya. Ya kan, minimal sapi itu malam ada tempat penduduhnya.
Kalau dia hujan, sapinya nggak kehujanan. Kalau panas, nggak kepanasan. Istilahnya apa ya? Ada semacam tempat apa ya? Semacam tempat bernaung untuk sapi itu. Ya sering saya jumpai sapi-sapi di tepi jalan, di jalan lintas Sumatera. Banyak sapi di tepi jalan, seharian semalaman di situ aja terus makannya, nggak ada kandangnya. Pas ditanya punya siapa, tak tahu. Pun ada yang tahu, ada yang ngaku itu punya saya, dikasih tahu ngeyel lagi. Tapi pas ketika ada kejadian yang merugikan dia ngamuk. Ya apa ya istilahnya, ya ada sedikit rasa peduli lah, tanggung jawab lah bagi kita yang punya ternak ini. Ya jangan hanya keuntungannya aja sama kita. Misalnya sapinya kita biarin punya anaknya kita jual jadi duit, untungnya aja. Ya janganlah bos. Ya setidaknya kita pedulilah, kita berkorban lah. Kita merawat sapi itu, gimana sapi itu terpenuhi hak-haknya tadi. Ini sorry ya Sobat Dokal, ini agak sedikit panas saya ini. Karena memang ini ya Sobat Dokalin mohon izin, sering kali saya dapat peternak-peternak yang kayak ginian. Tanpa mengurangi rasa simpati, ya saya turut prihatin juga sama bapak yang ada di video tadi, yang menjadi korban peracunan sapi yang ada di video tadi itu. Ini mungkin saran saya kepada yang punya ternak, ya ayolah kita peduli terhadap ternak sapi kita. Kita perbaiki pola-pola kita beternak, jangan hanya dibiarin. Apa ya, sapi itu jangan kita anggap sebagai aset, benda mati. Itu benda hidup, itu makhluk hidup, benda bergerak. Kalau hanya dijadikan aset, mending duitnya jangan usah dibelikan sapi lah, atau beli tanah kayak beli emas kayak. Kasihan sapinya. Soalnya sapinya itu hidup untuk memberikan keuntungan bagi pemiliknya. Kalau memang pemiliknya nggak usah peduli, kalau memang pemiliknya nggak peduli, ya mending nggak usah beternak. Nah itu tuh, ini baru itu ada saya lihat tuh di jalan ada beberapa ekor. Hujan ini, pas kondisi lagi hujan gerimis, nggak ada orang yang jagain, nggak ada orang yang masukin ke kandang biar nggak kehujanan. Itu yakin saya sampai malam pun di situ aja itu terus. Oke, sekali lagi ini sedikit menggebu-gebu saya ini. Mohon maaf kepada Sobat Dokadil. Ini kenapa saya buat gini, saya rasa ini perlu kita bahas. Saya buat gini agar ada perbaikan dari diri kita. Mindset kita berubah dalam beternak ini. Anggaplah ternak itu sebagai makhluk hidup, walaupun bukan sebagai partner kita. Yang ya kalau kawan-kawan yang memelihara anjing kucing itu sudah dijanjikan sebagai partner. Nah walaupun nggak usah seperti itu, walaupun ternak itu kita jadikan aset, tapi ini aset makhluk hidup, ya kita peliharalah sebaik-baiknya. Kita penuhi kebutuhan hidupnya. Terus jangan dibiarkan ke sana kemari. Dia merumputnya kita perhatikan, ataupun minta orang untuk ngangonnya. Oke, sekali lagi mohon maaf, mohon izin kepada Sobat Dokadil, saya agak menggebu-gebu pada video kali ini. Terima kasih sudah menonton video sampai akhir. Jika Sobat Dokadil
merasa video ini sangat bermanfaat, mohon kiranya diberikan tanda like. Jika Sobat Dokadil merasa apa yang saya sampaikan ini perlu diketahui oleh orang lain juga, kawan-kawan yang lain juga, mohon kiranya disebarkan atau di-share video ini ke kawan-kawan yang lain. Dan bagi Sobat Dokadil yang baru menonton video ini, baru masuk ke channel Dokadil Institute dan belum subscribe, silahkan subscribe channel Dokadil Institute, karena subscribe itu akan menjadi motivasi tersendiri bagi kita, bagi kami, dalam rangka mengembangkan channel ini dan memberikan informasi-informasi yang lebih berbobot dalam hal peternakan dan kesehatan hewan. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa kembali di channel YouTube Dokadil Institute, channel berbagi ilmu, informasi, dan pengalaman terkait peternakan dan kesehatan hewan. Semoga peternakan kita, peternakan di Indonesia semakin maju, sistemnya semakin berkembang, dan pada akhirnya juga masyarakat sendiri yang mendapatkan manfaatnya. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat.